Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Ikhwatu fillah. Pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nuansa ilmu di waktu maghrib ini yang akan kita sampaikan mengenai risalah di mana esok hari itu akan terjadi gerhana bulan total ya. Sebenarnya waktunya itu dari sore hari ya. Hanya saja di instruksi PP kemarin itu diubah ya, ada direvisi gitu ya. Tadinya kan takbir itu mulainya jam 5 gitu ya. Jadi ini nanti kasih tahu saja ya, karena besok juga saya kurang tahu ya. Khawatir ada jadwal gitu ya, jadi nggak sholat gerhana di sini ya. Jadi kemarin sudah ada revisi ya. Tadinya takbir itu jam 5 gitu ya. Tapi direvisi lagi takbirnya jadi setelah sholat maghrib gitu ya. Nanti kasih tahu aja gitu. Misi mau takbiran jam 5 itu salah sebenarnya ya. Jadi takbirnya mulai ya habis maghrib gitu. 10 menit kurang lebih katanya takbirannya ya. Jadi sekitar ya minimalnya mulai sholat gerhana itu jam 6:30 gitu. Terus dilanjut khutbah ya sampai ya, kemudian ya terus sudah khutbah selesai ya hendaknya ya sholat isya nantinya gitu ya. Nah itu untuk pemberitahuan ya. Sekedar info ya mengenai sholat gerhana ya. Kemudian ada apa saja di dalam menyambut gerhana itu adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, kemudian juga apa saja tuntunannya, maka sudah dijelaskan di dalam sunnah ya, bahwasanya gerhana itu adalah ayatan min ayatillah ya. Dari sekian ayat ya, atau ayat itu maksudnya tanda-tanda ya, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dijelaskan bahwa gerhana itu bukanlah karena kematian seseorang, dan juga bukan karena kehidupan seseorang. Jadi gerhana itu diantara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beberapa riwayat itu ya, saya hanya tidak baca Arabnya ya karena panjang. Hendaknya kita itu takbir ya, dengan takbir ya seperti biasa lafaznya ya. Kemudian juga sholat ya, sholat gerhana dengan 2 rakaat ya, 2 rakaat ya. Jadi kata Sindi 2 rakaat sholat gerhana ya, tapi beda tata caranya ya. Ini 2 kali ruku, terus 2 kali i'tidal dan 2 kali sujud. Beda tata caranya. Sholat ya, kemudian juga
berzikir ya, beristighfar. Ya tak lupa juga setelah sholat tentunya dengan khutbah ya gitu. Dan sebagian juga mengatakan setelah khutbah itu kan ada doa ya. Itu hendaknya doanya mengangkat tangan ya gitu. Jangan lupa gitu ya gitu. Hendaknya mengangkat tangan doanya. Dan juga tak lupa ya sedekah gitu ya. Nah itu sunnah-sunnahnya. Itu bagi yang melihat gerhananya ya gitu. Jadi kalau lihat fikih tentang gerhana itu ya, itu sampai 25 bagian, gak tahu berapa itu ya. Ustadz Abu Said Nenotriyono itu ya guru saya gitu ya. Itu sampai berpuluh-puluh bagian bikin risalah tentang gerhana ya gitu. Terlalu panjang gitu ya kalau diterangkan dengan waktu yang singkat ini gitu. Termasuk diantaranya kalau misalnya tidak melihat gerhananya, maka ya nggak usah takbiran, nggak usah sholat gitu ya. Tidak disunahkan gitu. Yang disunahkan itu bagi yang melihat. Karena itu hadisnya faida ra'ai tumu huma fabza'u ilas sholah. Jika kalian melihat gerhana tersebut ya, baik matahari atau bulan ya, kalau melihat ya, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Sholatnya itu kalau hukumnya diperselisihkan, tapi lebih cocok ya sunnah muakkadah ya gitu. Kalaupun ada yang mengatakan wajib gitu ya. Sebagaimana hukum sholat id itu ya gitu. Tapi kami lebih cocok sunnah muakkadah ya gitu. Walaupun ada yang mengatakan juga wajib itu ya gitu, wajib ayan itu ya. Tapi yang lebih tepatnya itu adalah sunnah muakkadah ya. Wallahu a'lam. Kemudian waktu pelaksanaan sholat gerhana adalah ketika gerhana muncul sampai gerhana tersebut habis ya atau hilang. Hadisnya dari Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah bersabda dengan hadis yang lumayan ini ya. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yan kasifani limauti ahadin wala lihayatihi faida ra'aitumuhuma fad'ullaha wasallu hatta yanjaliya. Kedua gerhana tersebut tidaklah terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang. Jika kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah, lalu salatlah hingga gerhana tersebut hilang atau berakhir. Jadi sunnahnya ketika khutbah gerhana itu dilamakan sampai selesai gitu. Misalnya nanti selesainya jam 7 lebih, berarti ya sholat isyanya jam 7 lebih nggak apa-apa. Karena kan ada uzur khutbah gerhana gitu ya gitu. Nah kemudian hal-hal yang dianjurkan ketika adanya gerhana. Yang pertama, perbanyak zikir, istighfar, takbir, dan sedekah, dan juga ketaatan yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda sebagaimana hadis yang tadi ya. Ditambahkan ya, faida ra'aitum dalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Jadi ketika kita melihat gerhana itu ya, maka bertakbirlah, kemudian sholat atau berdoa ya kepada Allah,
takbir, sholat, dan bersedekah. Yang kedua, keluar untuk mendirikan sholat gerhana berjamaah di masjid, ya gitu. Jadi sholat gerhana itu berjamaah ya, karena kan ada khutbah gitu ya, nggak sendiri-sendiri ya. Sebagaimana juga hadis dari Aisyah, bahwasanya Nabi mengendarai kendaraan di pagi hari, lalu terjadi gerhana. Maka Nabi melewati kamar istrinya yang dekat dengan masjid. Lalu beliau berdiri dan menunaikan sholat. Di riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi mendatangi tempat sholatnya, yaitu masjid yang biasa dia sholat di situ. Jadi itu yang disunahkan, kata Ibnu Hajar ya, adalah mengerjakan sholat gerhana itu di masjid ya, gitu. Itu yang lebih utama. Kemudian juga agak galet ya. Jadi ditunjukkan ini sholatnya adalah di masjid ya. Itu yang lebih afdol ya. Walaupun ada juga yang keterangan lain di lapangan atau di tempat yang lain ya, yang bisa mencakup jamaah umum ya. Tapi lebih sunnah adalah lebih utama di masjid. Yang ketiga, wanita juga boleh sholat gerhana bersama laki-laki atau bersama kaum pria. Dari Asma binti Abu Bakar, beliau berkata, yang agak panjang juga nih ya. Saya mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ketika terjadi gerhana matahari. Saat itu manusia tengah menegakkan sholat ketika Aisyah turut berdiri untuk melakukan sholat. Saya bertanya kepada mereka, kenapa orang-orang ini? Maka Aisyah mengisyaratkan tangannya ke langit seraya berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Saya bertanya, tanda apakah itu gerhana? Maka Aisyah memberi isyarat untuk menjawab bahwa itu adalah iya, ada gerhana gitu ya. Jadi perempuan boleh ya gitu. Karena itu diterangkan, sholatin nisa'i ma'ar rijali fil kusufi ya. Sholat wanita bersama kaum pria ketika terjadi gerhana matahari ya. Jadi kalau gerhana matahari itu kusuf ya, kalau bulan itu khusuf ya gitu. Jadi beda tipis lah gitu ya. Kusuf matahari, khusuf bulan gitu ya, gitu. Ya. Jadi kalau matahari memakai kaf, kalau bulan itu pakai kho ya. Iya, beda tipis ya. Itulah bahasa Arab ya gitu. Jadi kesimpulannya, boleh ikut ya perempuan itu melakukan sholat gerhana bersama kaum pria di masjid. Terus yang keempat, serulah jamaah dengan panggilan as-sholatu jami'ah ya. Jadi harus diseru jamaah dengan panggilan as-sholatu jami'ah gitu ya. Ya. Telah ditegakkan sholat atau telah akan ditegakkan sholat berjamaah gitu ya. Tapi tidak ada azan maupun iqomah ya. Dalam sholat gerhana nggak ada azan, nggak ada iqomah gitu. Beda dengan sholat fardu ya. Nah ini juga diterangkan dalam hadis Aisyah ya. Aisyah menuturkan bahwa pada zaman Nabi pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus seseorang untuk memanggil jamaah dengan
as-sholatu jami'ah ya. Mari kita lakukan sholat berjamaah. Orang-orang lantas berkumpul, Nabi lalu maju untuk bertakbir. Maksudnya takbir untuk sholat gerhana ya. Beliau melakukan 4 kali ruku ya. Maksudnya 4 kali ruku itu dalam 2 rakaat ya gitu ya. Jadi 1 rakaatnya itu 2 kali ruku. Ya, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal, 1 rakaat ya gitu. Nah ini juga jangan lupa ya ini. Karena ini ibadah yang jarang sekali gitu ya. Kayaknya setahun sekali atau 2 kali gitu ya gitu. Dan 4 kali sujud itu sudah biasa ya. Dalam 2 rakaat. Gitu ya. Jadi dalam hadis ini tidak ada azan dan iqomah ya, nggak ada dalilnya, sehingga tidak ada azan dan iqomah. Kemudian kelima, khutbah setelah sholat gerhana. Disunahkan setelah sholat gerhana untuk khutbah, sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan seterusnya ya. Berdasarkan hadis ya, adanya zikir atau tazkirah untuk menyambut sholat gerhana ya gitu. Maka diantaranya adalah khutbah itu ya gitu. Tazkirah itu adalah khutbah. Khutbahnya adalah sampai selesai gerhana itu ya, sampai beres gitu ya. Kemudian tata cara sholatnya itu agak panjang ya. Jadi sholatnya itu nggak kayak sholat 2 rakaat biasa ya. Termasuk tadi juga bagaimana dalam 1 rakaatnya itu 2 kali ruku, 2 kali i'tidal ya, 2 kali sujud. Gitu. Rakaat kedua sama ya, sampai selesai, sampai tahiyat salam gitu ya. Dan bacaannya itu panjang-panjang ya. Jadi nggak baca surat-surat pendek ya. Panjang-panjang bacaannya ya. Rukunya juga lebih panjang, i'tidalnya lebih panjang, sujudnya juga lebih panjang ya. Jadi harus lebih panjang ya gitu. Kalau yang panjang hafal semua. Ya lebih yang kita hafal lah sebenarnya kan banyak yang hafal gitu ya. Ya minimal itu mah wadduha, watinim itu mah kalau kita dengan lagam yang lebih lambat kan itu lebih panjang sebenarnya. Kalau kita lagamnya itu lebih lambat gitu ya gitu. Kan ada lagam yang lebih lambat ya gitu. Itu bisa lebih panjang sebenarnya. Atau misalnya kan al-adiyat ya, itu kan itu minimal tuh mah. Ya kalau mau ini ya al-infitor gitu kan itu kan. Kemudian juga al-insyikok gitu. Itu kan hafal itu mah. Pastilah gitu. Juz 30 mah ya mudah gitu. Jadi harus lebih panjang ya gitu. Bacaannya, jadi gerakannya jangan terlalu sebentar ya gitu. Nah ini keterangannya bagaimana beliau memperpanjang rukunya ya. Dan juga sujudnya juga demikian lebih panjang. Tahun baru ya katanya. Hah? Gerhana. Apa? Ada gerhana tahun baru. Iya besok. Nah terus juga berdoa ya jelas ya, berdoa dengan mengangkat tangan ya, dan bersedekah ya. Ya. Nah kemudian apakah khutbah gerhana itu 1 kali atau 2 kali? Itu silang pendapat di antara para ulama ya. Ada yang berpendapat sekali, ada yang berpendapat 2 kali ya. Tapi ya kalau dari kami ya sekali ya, itu lebih cocok ya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang 2 kali, ya itu silahkan ya. Tapi kalau dilihat pendapat yang lebih cocok ya dengan kami itu adalah pendapat sebagaimana dipilih oleh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu berpendapat bahwasanya khutbah gerhana itu sekali saja ya, bukan 2 kali. Allahu a'lam. Khutbah
khutbah sederhana Ya, sekali ya kata Imam Syafi'i ya. Tapi ada juga yang berpendapat 2 kali, yaitu silakan saja ya. Nah itu dari diantara sunnah-sunnah. Dan apa saja yang disampaikan dalam khutbah, ya hendaknya yang disampaikan adalah hal-hal yang mengingatkan tentang gerhana, artinya misalnya tentang hari kiamat, tentang ketakutan kepada Allah ya, tentang khosyatullah, tentang tauhid ya, tentang pentingnya doa-doa, kemudian juga memenuhi kewajiban. Maksudnya diterangkan bagaimana ketika khutbah itu seseorang itu memenuhi kewajiban kepada Allah, yaitu misalnya dengan wajib sholat sunnah dan seterusnya, itu kan itu diterangkan juga di khutbah itu ya. Kemudian juga khutbahnya itu sampai selesai ya, sampai selesai gerhana ya. Dan juga tak lupa terangkan bagaimana ancaman-ancaman ya yang diperoleh terhadap orang-orang yang mengingkari atau menyimpang dari syariat Allah, itu juga diterangkan supaya manusia juga itu lebih takut gitu ya. Kemudian juga ada apa? Sanksi nggak ada. Maksudnya kita memperingatkan aja gitu. Jadi misalnya kita ditunjuk atau kita misalnya diamanati untuk jadi khotib ya, ya kita terangkan tentang hal-hal ya, tentang hari kiamat atau tentang gerhananya itu sendiri itu ya. Bagaimana tazkirahnya atau tadabbur terhadap gerhana itu sendiri gitu ya. Itu tinggal diterangkan gitu ya gitu. Terus juga tentang ancaman-ancaman Allah ya terhadap orang-orang yang menyimpang, yaitu diterangkan supaya manusia itu lebih takut, itu maksudnya gitu. Bukan adanya sanksi, enggak ada hukuman ya, tapi cuma diterangkan aja bagaimana ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tentang sunnah-sunnahnya ya. Sebenarnya ini panjang kalau diterangkan tuh ya tentang gerhana, tapi mungkin itu yang diterangkan sudah cukup ya gitu. Sudah mewakili. Selebihnya nanti bisa dibaca di Telegram itu ya, sudah diupdate di kajian Manhajus Salikin tuh ya gitu. Nah itu saja dahulu. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.